Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa, 14 Juni 2022, berjudul Bertumbuh dalam Kasih Karunia dan Pengetahuan. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan, sebagai petunjuk bagi kita agar mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu, dikarenakan yang lama sudah berlalu, dan supaya kita dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia Allah adalah sebagai berikut. Pertama, metode agar bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan adalah berfokus dan bergantung kepada Yesus yang punya kuasa untuk meninggikan manusia, gantinya bersandar pada diri sendiri. Jika diri pribadi adalah cita-citanya yang tertinggi, maka ia tidak akan pernah mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Ia akan selalu terbenam makin rendah dan makin rendah. Hanya kasih karunia Allah saja yang mempunyai kuasa untuk meninggikan manusia. Jika dibiarkan kepada dirinya sendiri, jalannya pasti menuju ke bawah. Kedua, metode agar bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan adalah rajin memohon pengampunan dari Yesus dan membiarkan kuasanya membimbing kehidupan kita sehari-hari ke dalam tangannya. Ia menawarkan kepadamu pengampunan secara cuma-cuma. Ia menawarkan kepadamu untuk mengangkatmu menjadi keluarganya, dengan kasih karunia-Nya menolong kelemahanmu, dan Yesus yang kekasih akan menuntunmu langkah demi langkah jika saja engkau menaruh tanganmu di tangannya dan membiarkannya menuntun engkau. Ketiga, metode agar bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan adalah memperkembang ketabahan tabiat dan kasih karunia rohani yang berharga dalam menghadapi segala tantangan dan pencobaan dalam hidup ini. Melalui pertentangan kehidupan, rohani dikuatkan. Pencobaan-pencobaan yang dihadapi dengan baik akan memperkembang ketabahan tabiat dan kasih karunia rohani yang berharga. Buah iman, kelemah lembutan yang sempurna, sering paling baik matangnya di tengah-tengah awan badai dan kegelapan. Keempat, metode agar bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan adalah memelihara penurutan kepada hukum-hukum Allah dan memutuskan hubungan untuk menjadi hamba kebiasaan jahat dan tetap berdiri teguh dalam jalan yang benar. Manusia perlu mengetahui bahwa berkat-berkat penurutan dalam kepenuhannya dapat menjadi milik mereka pada waktu mereka menerima kasih karunia Kristus. Kasih karunia-Nya lah yang memberikan kuasa kepada manusia untuk menuruti hukum-hukum Allah. Inilah yang menyangkupkan dia memutuskan perhambaan kebiasaan jahat. Hanya inilah kuasa yang dapat membuatnya dan menjaganya tetap teguh dalam jalan yang benar. Kelima, metode agar bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan adalah memandang kepada Yesus agar kita berubah kepada keserupaan dengan Dia. Kita membutuhkan kasih karunia Allah yang mengubahkan untuk menguasai kemampuan berpikir kita. Kita boleh memikirkan yang jahat, kita boleh terus memikirkan perkara-perkara yang tidak berkenan, tetapi apakah yang dilakukan semua ini bagi kita? Itu membuat semua pengalaman kita sesuai dengan apa yang kita cari. Tetapi oleh memandang kepada Yesus, kita berubah kepada keserupaan dengan Dia. Hamba Allah yang hidup melihat maksud, mata disucikan dan telinga disucikan, dan mereka yang akan menutup mata dan telinga mereka kepada yang jahat akan berubah. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.